Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Processing Integrity and Availability Control. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Gita Safitri dengan NPM akhir 99, Aisyah Ramadhani Putra Desta dengan NPM akhir 102, Gita Khalifatul Hidayah dengan NPM akhir 115, Dinar Atria Lesiana dengan NPM akhir 124, dan Isnaina Adawiyah Miss Laila Ali dengan NPM akhir 268. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses integritas. Yang pertama itu ada kontrol masukan. Nah, di sini itu ada ungkapan yaitu sampah masuk, sampah keluar. Yang artinya itu menyoroti pentingnya kontrol masukan. Nah, jika data yang dimasukkan ke dalam sistem itu tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak valid, maka outputnya itu juga akan demikian. Yang kedua itu ada desain formulir yang bertujuan meminimalkan kesalahan. Nah, hal ini dilakukan dengan yang pertama itu ada penomoran berurutan yang bertujuan untuk memastikan semua dokumen dapat dilacak dan tidak ada yang hilang atau duplikat. Yang kedua, dokumen putar balik yang sudah berisi data awal sehingga tidak perlu input ulang sehingga meninggalkan akurasi. Intinya itu desain yang baik meningkatkan kontrol dan kekosongan data. Nah, selanjutnya itu ada conciliation and storage of source document. Yang artinya itu dokumen yang sudah diproses harus dibatalkan agar tidak dipakai lagi, tetapi tetap disimpan untuk kebutuhan hukum dan audit. Nah, yang selanjutnya itu ada additional batch processing data entry control. Yang artinya itu kontrol batch-nya itu mencakup pengurutan dan pemeriksaan urutan data, log kesalahan untuk perbaikan, total batch yaitu keuangan, cash, jumlah catatan untuk memastikan semua data proses itu dengan benar. Selanjutnya itu adalah additional online data entry controls, yaitu control entry dan data online yang meliputi prompting untuk memastikan semua data itu wajib diinput. Yang kedua itu verifikasi loop tertutup untuk mengecek keakuratan data dengan menampilkan informasi terkait, dan yang terakhir itu log transaksinya itu untuk mencatat aktivitas dan membantu pemulihan data jika terjadi kesalahan atau gangguan sistem. Selanjutnya adalah integritas pemrosesan. Di sini saya akan menjelaskan bagian processing controls atau kontrol pemrosesan. Ini merupakan kontrol yang digunakan untuk memastikan data diproses dengan benar. Kontrol pemrosesan yang utama meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah data matching atau pencocokan data. Ini berarti dua atau lebih data harus dicocokkan terlebih dahulu sebelum suatu tindakan dilakukan. Lalu yang kedua adalah file labels atau label berkas. File labels digunakan untuk memastikan bahwa file yang digunakan adalah file yang benar dan paling terbaru. Selanjutnya yang ketiga adalah recalculation of batch total atau penghitungan ulang total batch. Total batch harus dihitung ulang saat setiap transaksi diproses dengan cara membandingkan total berjalan atau running total yang dihitung selama proses dengan total batch yang sebelumnya dihitung saat input dan disimpan di bagian akhir data atau trailer record. Lalu yang keempat adalah cross-footing and zero balance test atau uji cross-footing and uji keseimbangan nol. Seringkali total dapat dihitung dengan lebih dari satu cara. Kedua cara ini seharusnya menghasilkan hasil yang sama. Uji cross-footing membandingkan hasil dari kedua metode tersebut untuk memastikan keakuratannya. Dan uji zero balance menggunakan logika yang sama untuk memverifikasi keakuratan proses yang melibatkan akun pengendali atau control accounts. Selanjutnya yang kelima adalah write protection mechanisms atau mekanisme perlindungan penulisan. Mekanisme ini melindungi data agar tidak terhapus atau tertimpa atau overwrite pada file yang disimpan di media magnetik. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah concurrent update controls atau pengendalian pembaruan bersamaan. Pengendalian pembaruan bersamaan mencegah kesalahan dengan cara mengunci satu pengguna sampai sistem selesai memproses transaksi yang dimasukkan oleh pengguna lainnya. Jadi di sini maksudnya pengendalian pembaruan bersamaan mencegah kesalahan ketika beberapa pengguna mencoba mengupdate data yang sama secara bersamaan. Selanjutnya adalah output controls atau kontrol keluaran. Pemeriksaan yang cermat terhadap output sistem memberikan kontrol tambahan untuk menjaga integritas pemrosesan.
Maksudnya di sini adalah dengan memeriksa hasil keluaran atau output dari sistem secara teliti, kita bisa memastikan bahwa proses pengolahan data berjalan dengan benar dan tidak ada kesalahan. Kontrol output yang utama meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah user review of output atau peninjauan output oleh pengguna. Ini berarti pengguna harus memeriksa hasil output sistem untuk memastikan bahwa data tersebut masuk akal, lengkap, dan diterima oleh orang yang tepat. Selanjutnya yang kedua adalah reconciliation procedures atau prosedur rekonsiliasi. Prosedur rekonsiliasi berarti bahwa secara berkala semua transaksi dan pembaruan dalam sistem harus dicocokkan dengan laporan kontrol, laporan status atau pembaruan file, maupun mekanisme pengendalian lainnya. Lalu yang ketiga adalah external data reconciliation atau rekonsiliasi data eksternal. Rekonsiliasi data eksternal berarti bahwa total data dalam database harus secara berkala dicocokkan dengan data yang disimpan di luar sistem. Sebagai contoh, jumlah data karyawan dalam file penggajian dapat dibandingkan dengan jumlah total karyawan dalam database sumber daya manusia untuk mendeteksi adanya upaya penambahan karyawan fiktif ke dalam sistem penggajian. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah data transmission controls atau kontrol transmisi data. Kontrol transmisi data berarti bahwa organisasi perlu menerapkan kontrol yang dirancang untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam pengiriman data. Maksudnya adalah kontrol transmisi data digunakan untuk mengurangi risiko kesalahan saat pengiriman data. Kontrol transmisi data meliputi hal berikut. A. Checksum, yaitu pengendalian transmisi data yang menggunakan nilai hash dari suatu file untuk memverifikasi keakuratannya. Lalu B. Parity bits, yaitu digit tambahan yang ditambahkan di awal setiap karakter yang dapat digunakan untuk memeriksa keakuratan transmisi. Maksudnya di sini adalah parity bits adalah bit tambahan yang digunakan untuk mengecek apakah terjadi kesalahan saat data dikirim. Dan yang C adalah blockchains. Blockchains adalah teknologi yang menyediakan cara untuk memastikan bahwa transaksi dan dokumen yang telah divalidasi tidak diubah. Jadi blockchains digunakan untuk memastikan bahwa data atau transaksi yang sudah divalidasi tidak dapat diubah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cira Medani Putri Arista dengan NPM akhir 102. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang Processing Integrity Control in Spreadsheet. Jadi, sebagian besar organisasi memiliki ribuan spreadsheet yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Namun, karena pengguna akhirnya hampir selalu mengembangkan spreadsheet, nah spreadsheet tersebut jarang memuat kontrol aplikasi yang memandai. Nah, oleh karena itu, pengujian spreadsheet yang cermat belum digunakan dengan mencegah kesalahan-kesalahan mahal seperti ini. Namun, meskipun sebagian besar perangkat lunak spreadsheet memiliki fitur audit bawaan yang dapat dengan mudah mendeteksi kesalahan umum, spreadsheet ini dimaksudkan untuk mendukung keputusan penting dan memerlukan pendeteksi kesalahan umum. Membutuhkan pengujian yang lebih menyeluruh untuk mendeteksi kesalahan yang lebih halus. Selanjutnya ada availability. Nah, availability atau tersedianya. Nah, gangguan pada proses bisnis akibat ketidaktersediaan sistem atau informasi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, proses pengendalian COVID 2019 DSS 01 dan DSS 04 membahas pentingnya memastikan bahwa sistem dan informasi tersedia untuk digunakan kapanpun dibutuhkan. Selanjutnya ada minimizing risk of system downtime. Nah, atau meminimalkan resiko henti sistem. Nah, organisasi dapat melakukan berbagai tindakan untuk meminimalkan resiko gangguan sistem. Nah, praktik manajemen COVID 2019 DSS 01 mengidentifikasi perlunya memelihara preventif seperti membersihkan hard drive dan menyimpan media magnetik untuk optik dengan benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinar Atirolasiana dengan NPM akhir 124. Di sini saya akan menjelaskan
pemulihan dan pemulihan operasi yang normal. Jadi di situ terdapat dua jenis. Yang pertama ada RPO, yaitu tujuan titik pemulihan, dan yang kedua ada RTO, yaitu tujuan waktu pemulihan organisasi. Nah, RTO sendiri itu ketika terjadi masalah, data tentang semua yang telah terjadi sejak pencadangan terakhir akan hilang kecuali jika dapat dimasukkan kembali ke dalam sistem yang mewakili jumlah maksimum data yang bersedia dimasukkan kembali atau berpotensi hilang oleh organisasi. Selanjutnya RTO, yaitu yang merupakan waktu maksimum yang dapat ditoleransi untuk memulihkan sistem informasi setelah bencana. Dengan demikian, RTO mewakili lamanya waktu yang bersedia diupayakan organisasi untuk berfungsi tanpa sistem informasinya. Baik, di slide selanjutnya ada prosedur pencadangan data. Nah, prosedur pencadangan data ini dirancang untuk menangani situasi di mana informasi tidak dapat diakses karena file atau basis data yang relevan telah rusak akibat kegagalan perangkat keras, masalah perangkat lunak, atau kesalahan manusia. Tetapi sistem informasi itu sendiri masih berfungsi. Nah, terdapat beberapa prosedur pencadangan yang berbeda, antara lain yang pertama ada pencadangan penuh, yaitu salinan persis dari seluruh basis data. Di poin A yaitu ada pencadangan inkremental, hanya menyalin item data yang telah berubah sejak pencadangan parsial terakhir. Yang poin B ada cadangan diferensial, yaitu menyalin semua perubahan yang dilakukan sejak cadangan penuh terakhir. Selanjutnya yaitu ada deduplikasi, yaitu menggunakan hashing untuk mengidentifikasi dan hanya mencadangkan bagian-bagian dari file atau basis data yang telah diperbarui sejak pencadangan terakhir. Yang ketiga ada arsip salinan basis data file master atau perangkat lunak yang disimpan tanpa batas waktu sebagai catatan historis, biasanya untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gita Khalifatul Hidayah dengan NPM akhir 115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi availability. Definisi availability adalah memastikan sistem dan informasi tersedia saat dibutuhkan untuk menghindari kerugian finansial yang signifikan. Nah, tujuan utamanya yaitu meminimalisasikan resiko downtime atau waktu henti dan mempercepat pemulihan operasi normal setelah gangguan. Lalu selanjutnya ada strategi meminimalkan gangguan. Untuk menjaga ketersediaan, organisasi ini melakukan kontrol preventif, yaitu yang pertama ada perawatan pencegahan, seperti pembersihan fisik perangkat keras dan manajemen patch perangkat lunak. Yang kedua, toleransi kesalahan. Ini penggunaan komponen redundan seperti RAID agar sistem tetap jalan meski satu komponen gagal. Dan yang ketiga ada desain pusat data. Penggunaan lantai yang ditinggikan untuk mencegah banjir, sistem pendingin, dan mendeteksi kebakaran. Dan yang terakhir, UPS atau Uninterruptible Power Supply, yaitu cadangan daya sementara saat listrik padam. Nah, selanjutnya ada meminimalkan resiko gangguan sistem. Ya, yang pertama ada target pemulihan. Ada dua metrik kunci dalam pemulihan bencana. Yang pertama yaitu Recovery Point Objective atau RPO. Adalah berapa banyak data yang sanggup untuk hilang, ditentukan oleh frekuensi pencadangan. Yang kedua, Recovery Time Objective atau RTO. Ini berapa lama waktu yang dibutuhkan sistem untuk bisa beroperasi kembali.
Selanjutnya ada prosedur pencadangan data. Yang pertama ada pencadangan penuh, yaitu salinan persis seperti seluruh basis data. Yang kedua ada pencadangan inkremental, yaitu menyalin data yang berubah sejak pencadangan terakhir. Yang ketiga pencadangan diferensial, yaitu menyalin semua perubahan sejak pencadangan penuh terakhir. Ini pemulihannya lebih simpel. Dan yang terakhir deduplikasi, yaitu menggunakan hashing untuk membuang salinan data yang identik agar menghemat ruang. Selanjutnya ada rencana pemulihan bencana dan rencana keberlangsungan bisnis. Rencana pemulihan bencana merupakan prosedur memulihkan fungsi TI jika pusat data hancur. Lalu ada cold site, yaitu bangunan kosong yang murah dan pemulihannya lambat. Lalu ada hot site, ini fasilitasnya lengkap dan siap pakai, tetapi mahal dan pemulihannya cepat. Yang ketiga ada real-time mirroring, adalah dua pusat data aktif bersamaan. Real-time mirroring ini yang paling aman. Selanjutnya ada keberlanjutan bisnis. Rencana melanjutkan seluruh proses bisnis, bukan cuma TI, termasuk mencari kantor sementara dan staf cadangan. Selanjutnya ada efek virtualisasi dan komputasi awan. Nah, virtualisasi ini adalah mempercepat pemulihan RTO karena mesin virtual bisa dipindah ke host lain dalam hitungan menit. Sedangkan komputasi awan ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki server redundan di lokasi geografis yang berbeda. Resikonya, jika penyedia cloud bangkrut, akses data bisa sulit. Tetap butuh pencadangan rutin di lokasi lain. Baik, itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah presentasi kami pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.